Saya mau mengatakan atas nama klien saya, Pak Suprayanto dan Ibu Alia Karanina, ya, terpaksa harus melakukan ini semua. Pertanyaannya, loh kok terpaksa? Ya iya, kenapa? Karena pada waktu konferensi pers yang pertama sebenarnya waktu itu kami tidak menyangka bahwa persoalannya ini menjadi panjang. Karena pada waktu itu kalau teman-teman dengar, kami mau merespon pertemuan hari Selasa berdasarkan permohonan restoratif justice yang diajukan oleh Pak Egy Sujana atas nama Yeni Rahman untuk menyelesaikan kasus pidana yang sedang berjalan. Ya, jadi sekali lagi ini keterpaksaan. Kenapa begitu? Karena ternyata setelah komitmen itu kami mau realisasikan seolah-olah kami ini yang bohong. Padahal suratnya Pak Egy Sujana itu sudah kami balas dengan merespon bahwa kami juga setuju untuk melakukan restoratif justice. Tapi entah kenapa ada pengacara lain namanya Neti, seolah-olah itu sama sekali tidak ada, seolah-olah kami ini hanya mengarang. Dan yang mengejutkan lagi adalah membuat berita kemana-mana yang sangat menjatuhkan martabat dan kehormatan keluarga besar dari klien kami dengan membuat berita seolah-olah melaporkan soal perselingkuhan. Padahal sekali lagi waktu awal-awal itu tidak ada pasal perselingkuhan. Ya, tidak ada sama sekali. Yang ada adalah kasus pengerusakan 170 di mana Ibu Yeni Rahman sudah dipanggil 2 kali sebagai tersangka dan klien saya Pak Supra baru mau dipanggil atau baru dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka. Akan tetapi karena ada keinginan RJ, maka kami meresponnya dengan baik. Akan tetapi ini berita ini jadi kemana-mana yang dilakukan oleh Neti maupun oleh Yeni Rahman. Karena itu, kalau sudah begitu niat baik kami ternyata dilecehkan dengan menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Maka sebagai kuasa hukum, kami mengambil langkah hukum hari ini. Ada 2 langkah hukum yang kami ambil. Yang pertama, saya yang akan menjelaskan, ya. Atas nama Pak Supra, hari ini kami melaporkan ke Mabes Polri. Ya, hari ini dengan nomor LP, di sini ada nomor LP STTL 249 garis miring 6 Romawi garis miring 2023 Bareskrim. Ya. Nah, apa yang dilaporkan? Yang kami laporkan ini hubungannya awalnya adalah pencurian dalam rumah tangga yang kemudian dilanjutkan pada pasal 30 dan pasal 32 ITE. Bang, pasal 67 itu apa? Pasal 67 itu atau tadi yang saya jelaskan itu adalah pencurian dalam rumah tangga. Loh, kenapa dilaporkan begitu? Karena penjelasan dari Neti adalah handphone itu katanya tertinggal, padahal itu handphone pribadi. Ya, katanya diambil atau bagaimana, tapi penjelasannya tuh diambil, kemudian dibawa ke counter dan kemudian isinya diumumkan oleh saudara Neti dalam konferensi persnya. Ya, saya ingatkan lagi, dalam konferensi persnya. Dan di situ saya sangat kaget karena ternyata isi handphone itu justru diumbar kemana-mana. Padahal barang itu milik suami daripada Yeni Rahman.
dan itu sifatnya pribadi karena tidak mungkin ada yang bisa membuka. Nah, pertanyaannya dari mana saudari Neti sebagai kuasa hukum Yeni Rahman yang katanya melaporkan perselingkuhan bisa mendapatkan dan membuka isi dari handphone yang sangat pribadi karena itu iPhone. Jadi tidak bisa sembarangan kan? Karena itu ada passwordnya. Loh, kok isinya bisa diumumkan sedemikian rupa dan diumbar dan dibenarkan oleh Yeni Rahman sebagai istri dari Pak Supra. Teman-teman, kami melihat sini sudah sangat serius. Karena itu kami terpaksa melakukan langkah-langkah ini untuk memperjelas keadaan ini. Dari tindakan pencurian di dalam rumah tangga terhadap handphone, kami jungtokan dengan pasal 30 dan pasal 32 ITE yang mengatakan di sini bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer ya, dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan memperoleh informasi dan atau dokumen elektronik. Itu yang tadi kami laporkan, dan yang membuat laporan ini adalah Pak Supra sendiri, di mana kami hanya mendampingi. Kenapa? Karena ini kan sebenarnya soal rumah tangga. Akan tetapi karena Yeni Rahman sudah membuka, maka terpaksa kita harus mengambil langkah ini